صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أهل الصدق والوفاء. أما بعد Bapak Ibu jemaah subuh Masjid Al-Hidayah rahimahullah taala. Alhamdulillah kita bersyukur hari ini dalam kondisi sehat. Semoga Allah SWT terus memberikan kesehatan kepada kita insyaallah. Semoga Allah SWT memberikan semua amal ibadah kita di hari ini dan hari sebelumnya insyaallah, sehingga menjadikan berat amal kita insyaallah ya. Dan semoga seperti kita yang tidak bisa hadir, yang berhalangan, mungkin kurang sehat, kesulitan dan seterusnya, semoga disehatkan dan dimudahkan berusaha insyaallah. Salawat dan salam atas Rasulullah Muhammad SAW serta para sahabat, keluarganya dan kita semua yang selalu istiqomah terhadap Islam dan ilmunya. Bapak sekalian, kita akan lanjutkan kajian kita kitab Minhajul Mu'min, ya, di mana sekali lagi kitab ini disusun memang oleh ulama besar Al-Azhar Mesir untuk mengupgrade, meningkatkan level kita dari sekedar muslim menjadi mukmin, jadi mukmin yang sejati insyaallah. Ya, diperbaiki akidahnya, syariah, muamalah, akhlaknya, dan keyakinannya diperbaiki oleh buku ini, kitab ini. Kita sudah sampai pada pembahasan tentang Thalabul Jannah, bab Thalabul Jannah, bab bagaimana mengejar surga, ya, dengan amalan-amalan yang dijamin oleh Rasulullah, oleh Allah dan Rasulnya. Siapa yang mengamalkan ini akan masuk surga. Ada 100 lebih amalan ini, ya, bab mencari surga ini. Kita sudah sampai pada poin yang ke-30. Kita lanjutkan yang ke-31. Yang ke-31 adalah qaul subhanahu, qala subhanallah wa bihamdihi subahan wa masa'an mi'ata marrah. Rasulullah SAW man qala hina yusbihu wa hina yumsi subhanallah wa bihamdihi mi'ata marrah lam ya'ti ahadun yawmal qiyamati bi afdali mimma ja'a illa ahadun qala mithla ma qala wa zada. Yang ke-31 yang bisa membukakan pintu surga adalah mengucapkan subhanallah wa bihamdihi setiap pagi dan sore dengan garis makmum. Setiap pagi dan sore 100 kali. Rasulullah SAW bersabda, siapa yang ketika paginya dan ketika sorenya membaca subhanallah wa bihamdihi 100 kali, maka tidak akan datang seorang pun pada hari kiamat nanti kecuali dengan membawa yang paling afdal. Ya, hadir dengan sesuatu yang paling afdal, yaitu subhanallah wa bihamdihi. Illa ahadun qala misla ma qala wa zada, kecuali orang yang membaca. Wa yad'u bi hadha du'a qabla syuruq wa qabla al-ghurub. Ya, yang membaca ini sebelum syuruq. Belum syuruq berarti sekarang, dan sebelum maghrib. Kalau dia baca ini, insyaallah dia akan menjadi orang yang paling utama di hari kiamat. Ini zikir bagi sekalian, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Kalau kita bahas subhanallah wa bihamdihi, subhanallah 100 kali dan sebagainya.
Sekarang ini kita ada tasbih pencet-pencet itu, cincin ya. Nah, itu bagus banget sekarang orang pakai itu untuk membantu mengingat 100 kali. Karena hadisnya ngomongnya 100 kali, begitu sekali. Nabi yang ngomong 100 kali itu Nabi, bukan kita buat-buat. Ini hadis riwayat Bukhari, hadisnya sangat sahih. Maaf, hadis riwayat Muslim, hadisnya sangat sahih. Jadi kita kerja sambil subhanallah. Ini kalau bisa didakwahkan daripada kita ngomong macam-macam, apalagi ibu-ibu ya. Kalau sudah ketemu teman apa sudah merumpi dan sebagainya, akhirnya menjadi gibah. Mendingan kita isi omongan kita itu dengan zikir subhanallah, subhanallah, boleh. Daripada kita terus bicara tentang dunia, mendingan kita kurangi omongan kita dengan subhanallah. Dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW bersabda, siapa maukah aku tunjukkan kepada kalian sebuah amal yang ringan di mulut, khafifatani fil lisan, dua kalimat yang sangat ringan di mulut, disebutnya harus panjang. Khafifatani fil lisan, tsaqilatani fil mizan, tetapi sangat berat dalam timbangan amal. Sangat berat dalam timbangan amal. Dan yang ketiga, dapat memasukkan kalian ke dalam surga. Rasulullah SAW bertanya, apa itu ya Rasulullah? Apa kata Rasulullah? Qulu subhanallahi bihamdih, subhanallahil azim. Katakan subhanallah bihamdih, subhanallahil azim. Ada seorang tua di negara Arab, ya, seumur Pak Fauzi kita ini semua. Lalu kemudian dia datang ke imam yang masjid, imam utama masjid itu. Biasanya kalau di masjid itu kalau imam utamanya itu ditetapkan oleh pemerintah, pasti ulama kalau imam utama. Orang ini buru-buru karena dia sudah tua sibuk. Dia datang ke imam. Hai imam, saya ingin mengamalkan sesuatu. Nah, dia ada kesadaran ingin mengamalkan sesuatu. Kalau tua, tunjukkan saja amal yang bisa saya kerjakan dan saya lakukan dengan mudah dalam Islam. Imam ini dia cerita, saya bingung ketika dia bertanya begini, apa? Karena terlalu banyak amalan dalam Islam ini. Cuma dia minta yang bisa saya lakukan setiap hari, saya dawamkan gitu, istiqomah melakukannya. Apa? Lalu imam itu baca zikir. Begini ya, ini juga ingat saya sampaikan kepada Bapak. Coba didawamkan subhanallah bihamdihi, subhanallah. Kata Bapak itu sudah cukup. Betul, saya akan doakan sampai mati. Terus dia zikirin orang. Ini kalau udah orang tua, subhanallah, terus. Lah hanya 100, pokoknya zikir utamanya itu. Jadi dibacakan Imam itu, jadi khafifatani fil lisan, tsaqilatani fil mizan.
habibatan ila rahman. Tiga itu. Subhanallah walhamdulillah subhanallah azim. Dia hafal dengan hadisnya. Ya, bukan cuma subhanallah ya. Khafifatan kalimatani khafifatan fil lisan sakilatan fil mizan sakilatan fil mizan habibatan ila rahman, sangat dicintai oleh Allah. Begitu dia sebut. Setiap dia ketemu orang apa yang bagus itu dia sampaikan. Kalimatan khafifatan fil lisan sakilatan fil mizan ibatan ila rahman. Itu terus ya sebut. Subhanallah walhamdulillah subhanallah walhamdulillah. Suatu ketika kakek ini kecelakaan tabrak mobil. Ketika dia tabrak mobil, pingsan, koma di rumah sakit, dia bisa ngomong-ngomong. Dan kemudian ketika dia mau sekarat itu, dia sadar. Ketika dia sadar, orang-orang jenguk itu senang. Tetapi kalimat yang pertama keluar, kalimatan khafifatan fil lisan sakilatan fil mizan habibatan ila rahman. Subhanallah bihamdi subhanallahil azim. Meninggal. Ini kejadian benar. Itu terjadi di salah satu masjid di Mesir kalau nggak salah. Bayangkan dia tutup hidupnya mau menyebut Allah dengan hadis itu dan amalan. Ini makanya zikir itu banyak sekali diamalkan oleh para rakyat usia. Jadi kita ini amalkan pemahaman dia subhanallah terus ya jadi kita walaupun sedikit amalnya tapi istiqomah itu jauh lebih baik. Kalau terlalu banyak tapi kita istiqomah. Pilih saja salah satunya, lalu kita istiqomah terus kita. Yang kedua 32 mencari surga dan mendapatkan surga ini sekalian. Yang 32 kan qaul la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu ala kulli syai'in qadir. Ya. 100 kali. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu ala kulli syai'in. Bacaan yang Rasulullah SAW bersabda ini berdasarkan hadis Rasulullah SAW. Man qala la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ayat yang paling penting. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Fi yawmin mi'ati marrah kanat lahu adlu asyariqa wa kutiba lahu mi'ata hasanah wa muhiyat anhu mi'atu sayyi'ah wa kanat lahu hirzan min syaitani yawmu dhalik hatta yumsi. Masya Allah. Wa lam ya'ti ahad bi afdal mimma ja'a bihi illa rajul amila akthar. Rasulullah SAW bersabda, siapa yang menyebut la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, setiap hari 100 kali. Setiap hari 100 kali. Maka itu pahalanya sama dengan memerdekakan 10 budak. Dulu itu budak kalau dibeli Bapak Ibu sekalian ribuan dinar emas. Ini sama dengan memerdekakan 10 budak. Ditulis baginya 100 kebaikan dan dihapus darinya 100 maksiat kejahatan. Dan dia akan terjaga dari syaitan. Jadi tidak akan digoda syaitan. Aman. Pada hari itu sampai pagi hari dia baca pagi sampai sore hari dia akan di
dipelihara oleh Allah dari godaan syaitan. Walam yati ahadun bi afdal min jami'i. Tidak ada yang dibawa oleh seseorang yang paling afdal dari dia, kecuali orang yang beramal lebih banyak dari itu. Ya. Hadisnya sahih. Jadi saat yang satu disebut oleh hadis Allah Taala. Inilah yang Allah Taala bersyukur. Kalau kita baca 10 kali setelah sholat, jadi 100 kali terus. Kalau bisa 100 kali. Yang ke-33 sekalian, at-takbiru li sholatil jum'ah ma'al insati lil khutbah. Rasulullah sallallahu man tawadda wa ahsana al-wudu'a thumma ata al-jum'ah fastami'a wa ansata ghufira lahu ma bainahu wa bainal jum'ah al-ukhra wa ziyadatu salasati ayamin wa man massa al-hasa faqad lahu. Ini amalan yang ke-33 ini agak jarang diterapkan. Apa itu? Bertakbir pada sholat Jumat, lalu kemudian diam ketika mendengar khutbah. At-takbir di sini bisa jadi sholat sunnah 2 rakaat, Allahu Akbar, lalu kemudian diam selama khutbah, namun Rasulullah SAW bersabda, siapa yang berwudu lalu kemudian dia sempurnakan wudunya, kemudian dia datang ke masjid untuk sholat Jumat, kemudian mendengar khutbah, lalu kemudian dia diam selama mendengar khutbah, ghufira lahu ma bainal jum'ah al-ukhra, maka diampuni seluruh dosanya di antara Jumat satu dengan Jumat yang berikutnya. Dia diampuni dosanya dari Jumat itu ke Jumat berikutnya. Wa ziyadatu salasati ayyamin wa man massa al-hasa faqad lafa. Bahkan ditambah 3 hari sampai 10 hari. Dan Rasulullah SAW, siapa yang mainin biji ketika orang khutbah maka batal Jumat. Jadi kalau kita khutbah main HP, main biji, main apa, ada yang dimainin, kita gerak-gerak tangan, nggak dibeli, batal. Ini kalau di kampung selalu dibaca hadis ini. Ini hadis riwayat Muslim, bukan sekarang hadis sahih. Jadi nggak boleh kita main-main, apalagi gigit-gigit buku. Di sini ada lagi khutbah, betul-betul khutbah itu harus. Nah, itu yang mengampuni dosa. Siapa yang main-main, termasuk tidak boleh kita apa namanya megang-megang benda apa, megang koin, batu, dan sebagainya, tidak boleh. Apalagi negur orangnya diam. Hadis yang lain, siapa yang menegur orang lagi khutbah, yang negur juga batal. Jadi makanya kalau anak-anak berisik itu nggak bisa. Kalau khatib boleh, karena khatib dia berceramah, amar ma'ruf nahi munkar. Kalau jamaah, nah, ini sekalian ini amalan yang selalu kita lakukan sudah banyak, ternyata pahalanya luar biasa. Dihapuskan dosanya dari Jumat 1 ke Jumat berikutnya, bahkan ditambah 3 hari menjadi 10 hari. Ada riwayat Muslim. Ke-34 Bapak sekalian, yang bisa mengantarkan kita ke surga, amal yang mendatangkan surga, yang bisa mengantarkan kita ke dalam surga. Ad-du'a asna sa'atil ijabati yaumul Jum'ah. Berdoa di saat-saat yang makbul pada hari Jumat.
Jadi ada saat-saat tertentu di hari Jumat itu makbul doanya. Kita minta surga, masuk surga insyaallah. Hadisnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzakara yaumal jumu'ati faqala fiha sa'atun la yuwafiquha 'abdun muslim wa huwa qa'imun yusalli yas'alullaha syai'an illa a'tahu. Rasulullah SAW bersabda tentang hari Jumat. Di hari Jumat itu ada waktu-waktu yang sangat tepat bagi seorang hamba muslim ketika dia sholat, ketika dia berdiri melakukan sholat, lalu kemudian dia meminta kepada Allah, pasti dikabulkan oleh Allah. Ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim, kalau sekalian hadis sahih. Para ulama mengatakan hari Jumat itu waktunya kapan? Saat itu, waktu saat-saat yang makbul itu, yaitu antara sholat asar dan sholat maghrib pada hari Jumat. Antara sholat asar dan sholat maghrib pada hari Jumat. Jadi sholat asar, sholat maghrib pada hari Jumat makbul. Jadi hari Jumat ini kita hari Jumat, ya, semua hari Jumat itu berkah, semua waktunya. Tapi memang ada waktu tertentu yang paling diterima. Di antaranya itu ketika antara azan dan iqamah di hari Jumat. Nah, itu sore harinya antara maghrib dan antara azan dan maghrib. Itu dihapuskan. Terus kalian terhormati Allah. Banyak penceramah di YouTube ini. Saya sering ditanya penceramah di YouTube. Kalau zikir sekian dapat rezeki yang cepat kaya. Kalau zikir begini cepat kaya, terbayar utang dan seterusnya. Bagus sekali terang. Tapi tanpa hadis. Kalau menjelaskan tentang keutamaan tanpa hadis, itu jatuh kepada khurafat, jatuh kepada kebohongan. Harus ada hadis. Ini hadisnya untuk menghapus dosa, tetapi orang kadang dirubah menjadi cepat kaya, usahanya sukses. Jadi semuanya untuk dunia. Nah, ini kurang tepat, kecuali memang hadisnya menjelaskan tentang rezeki, baru kita jelaskan. Jadi ceramah-ceramah di YouTube itu begitu. Kenapa? Biar banyak orang yang subscribe gitu, sehingga wah gitu. Padahal hadisnya nggak begitu. Tambah-tambah sebagian. Nah, kalau ini benar-benar hadisnya apa adanya Bapak Ibu sekalian, ini amalan yang 35 ini, ya, amalan di hari Jumat ini, siapa yang minta kepada Allah dia akan dapat, termasuk rezeki, termasuk minta apa sih, panjang umur, minta dibayar utang dan seterusnya, minta. Nah, hadisnya Bukhari, Muslim. Jadi kalau ada ceramah, ada keutamaan ini, keutamaan itu yang hebat luar biasa, tapi tidak jelas hadisnya Bapak Ibu, tidak jelas ayatnya, jangan diikuti. Jangan diikuti. Yang ke-35 Bapak Ibu sekalian, iqamatus sholati wa ita'iz zakati wa shaum Ramadan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Arabiyyan atan Nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah dullani ala amalin idza amiltu dakhaltu jannata qala ta'budullaha la tusyrik bihi syai'an wa tuqimus salata al-maktubah wa tu'addiz zakata al-mafruḍah wa tasum Ramadan qala walladhi nafsi biyadihi la azidu ala hadha wa la anqus minhu falamma walla qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man sarrahu an yanzura ila rajulin min ahli jannah falyanzur ila hadha.
Hadis riwayat Bukhari. Suatu ketika ini hadis diriwayatkan oleh Abu Hurairah bahwa seorang Arabi, seorang Badui, Arab Badui, polos Arab Badui. Dia datang kepada Nabi SAW, lalu dia bertanya, di Badui zaman dulu kayak gini, bertanya, ya Rasulullah, tunjukkan kepada aku sebuah amal yang apabila aku lakukan pasti aku masuk surga. Pasti aku masuk surga. Gak usah banyak-banyak ya Rasulullah. Kalau begitu, pokoknya engkau tunjukkan aku masuk surga. Dalam pengertian lain, engkau ajarkan aku dalam Islam yang aku tak perlu nanya yang lain lagi, hanya engkau aja bertanya selesai. Nah ini dia nggak ngomong gitu, dia pokoknya satu amal yang aku apabila aku kerjakan aku masuk surga. Apa kata Rasulullah? Kayak orang tadi tuh kakek-kakek yang datang. Rasulullah SAW bersabda kepada orang, ta'budullah la tusyriku bihi. Engkau beribadah, jangan sekutukan dia dengan yang lain. Minta, jangan minta sama Allah. Kalau sholat, jangan sholat kecuali karena Allah. Waktu kita sholat engkau lakukan sholat wajib, dosa sunnah. Sholat wajib itu. Waktu ada zakat al-mafruḍah, engkau lakukan zakat yang wajib. Sholat zakat fitrah saja karena orang ini nggak mampu, orang zakat fitrah. Kalau dia mampu ya zakat mal setiap tahun. Lalu kemudian setiap Ramadan untuk berpuasa. Orang berbeda juga ngomong, demi Allah wahai Rasulullah, saya akan lakukan itu. Aku tidak tambah dan tidak aku kurangi. Gak mau lakukan yang lain. Orang berbeda itu, ya saklek. Tidak aku tambah dan tidak aku kurangi, ini saja. Apa kata Rasulullah SAW setelah orang Badui itu pergi? Dia panggil saya. Kalau mau lihat penduduk surga, lihat orang tadi. Masya Allah. Kalau mau lihat penduduk surga yang masih hidup, lihat orang tadi. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Jadi kita sholat, zakat, puasa, udah itu udah masuk. Tidak perlu banyak-banyak. Nah, tapi siapa yang mau tambah itu lebih bagus. Tapi tambah masuk surga. Tidak mensekutukan Allah dalam ibadah, sholat, puasa, zakat, selesai. Jaminannya itu sampai nanti kalau melihat orang yang masuk penduduk surga yang masih hidup itu. Oh ya sekalian, ini insya Allah kita menjadi penduduk surga berdasarkan hadis ini. Sholat, puasa, zakat, ya. Dan disebut sini kurban surga. Dan disebut perang di jalan Allah. Tiga. Jadi begitu mudah masuk surga itu dengan tiga ini. Subhanallah. Nah, semoga kita bisa lakukan ini. Insyaallah. Saya cukupkan sampai di sini. Apa namanya? Saya mungkin ada pertanyaan. Silakan. Silakan. Tadi sampai 34 tadi, tapi pasti harus melakukan ini kan, melakukan ya sholat segala macam. Terus saya tambahan